Ya, materi di pertemuan 9 ini tentang wireless LAN security. Materinya banyak, ada sekitar 60-an halaman yang mungkin kita tidak akan lihat terlalu lama dari setiap slide. Kita akan lihat dan bahas secara umumnya. Selebihnya nanti teman-teman bisa baca-baca lagi, dan jika ada pertanyaan bisa kita tanya jawab di forum diskusi LMS atau di grup WhatsApp. Wireless LAN security. Tentu kita semua sudah menjadi penggunanya ya, wireless LAN. Kalau dulu mungkin masih jarang-jarang, kalau sekarang apalagi sejak pandemi kita sudah menjadi user atau pengguna dari wireless LAN ini. Outline yang akan kita bahas di pertemuan 9 ini adalah tentang wireless LAN itu sendiri. Sebelum membahas security-nya, tentu kita harus mengetahui di mana ditempatkan wireless security tersebut. Dalam hal ini adalah di wireless LAN. Nanti di pertemuan berikutnya ada di Bluetooth, kemudian di teknologi yang lain. Di pertemuan 9 ini kita akan lihat di wireless LAN, sehingga kita harus mengetahui tentang local area network menggunakan wireless ini. Baru kemudian kita akan lihat tentang security-nya, kemudian kita akan lihat juga tentang perkembangan dari security di wireless LAN. Sekarang kita coba lihat bahwa wireless LAN ini menggunakan standar IEEE ya. Jadi bukan 3GPP. Kalau kita membahas tentang teknologi seluler, itu standarnya adalah 3GPP atau 3GPP2. Tapi kalau kita membahas tentang wireless LAN, maka akan menggunakan standar IEEE 802.11x. Bisa A, B, C, dan terakhir N. Kalau saya ingat terakhir adalah yang wireless 802.11n. Kemudian ini dikenal dengan nama Wi-Fi ya. Ada yang mengatakan kepanjangannya wireless fidelity, ada juga yang mengatakan bukan. Banyak sumbernya di internet, bisa teman-teman tambah untuk pengetahuan. Kemudian wireless LAN ini awalnya kecepatannya hanya 1 Mbps dan 2 Mbps. Tapi kalau sekarang sudah jauh di atas itu semua. Kemudian apa namanya, komunitas atau organisasi yang memayungi ada Wi-Fi Alliance. Kalau dulu WK ya, dan berkembang terus hingga sekarang. Bisa juga teman-teman lihat di update di internet untuk update terkini tentang komunitas yang banyak riset tentang Wi-Fi ini. Lalu kemudian 802.11 ini fokus pada layer OSI model. Ingat layer OSI model ada 7. Fokus pada layer bawahnya, layer 1 dan layer 2. Physical layer dan data link layer. Sehingga nanti kita perlu juga menyinggung tentang misalkan kalau nggak salah saya pernah menyinggung tentang bagaimana di kos-kosan itu membuat topologinya dengan menggunakan sistem hotspot ya, seperti di hotel. Dan itu kita bermain di layer berapa? Kita bermain di layer berapa? Kita membuat wireless LAN dari access point, tapi menggunakan konsep hotspot di mana setiap kamar itu berbeda user loginnya, seperti di hotel. Kalau kita ke hotel kan berbeda, setiap kamar berbeda. Nah ini tentu tujuannya untuk membalancing ya, jangan sampai ada yang mengambil resource bandwidth hanya untuk dia saja. Lalu kemudian kita lihat mode dari wireless LAN.
Ini ada dua macam, ada infrastruktur mode dan ad hoc mode. Ya. Infrastruktur mode ini ada beberapa macam juga yang sering kita gunakan, basic service set, extended service set. Ya, ini yang paling sering kita gunakan. Jadi ada access point, ada client. Ketika teman-teman berpindah access point, tentu nanti tidak diperkenankan berganti akses point yang berbeda SSID, ya. Itu perbedaannya dengan teknologi seluler yang dia konsepnya seluler, berpindah I node B atau BTS, teman-teman bisa handover secara langsung. Kemudian ada yang kedua ad hoc mode, ya. Jadi dia adalah independent basic service set. Dia tidak ada akses point khusus, tetapi dia menjadi sumber dari transmitternya sesamanya saja. Gitu. Ini bisa kita lihat dari gambar ini. Ini adalah konsep yang umum kita gunakan, menggunakan akses point, ya. Lalu kemudian ini adalah yang ad hoc mode, wireless LAN. Ini bisa teman-teman dalamin untuk dijadikan topik tugas akhir, dan untuk di materi KPK ini tentu tidak bisa kita dalamin sampai sedetail mungkin, ya. Bagi yang tertarik bisa teman-teman dalamin, jadikan topik tugas akhir, banyak yang mengambil tentang itu. Lalu kita lihat tentang wireless LAN security sekilas. Tentu kita harus ingat kembali OSI network model, ya. Ada 7 layer, dari layer paling bawah hingga layer paling atas. Nah, ini kita gunakan juga pada layer TCP/IP, ya. Dari 4 atau 5 layer. Bisa kita sebut 4 layer. Jika ini digabung, ya, menjadi data link dan physical layer menjadi physical layer. Kemudian network layer, transport layer, dan application layer. Ini sudah kita pernah singgung dan di Jarkomdat juga sudah dibahas detail, ya. Nah, di sini fokusnya tadi seperti yang disebut di bagian slide sebelumnya, dia fokus di layer physical dan data link layer. Physical dan data link layer. Jadi client dan access point fokus pada physical dan data link layer. Kalau teman otak-atik di situ, teman-teman bermain di physical dan data link layer. Jadi kalau teman-teman mau naik ke layer di atasnya, maka teman-teman harus menambahkan sebuah router, ya, untuk bisa bermain di sisi hotspot. Kemudian karena kita ini adalah teoritis, ya, jadi teman-teman harus juga tahu tentang IEEE 802.11 ini. Dalam komunikasinya kan dia menggunakan frame, sama seperti kita membahas tentang komunikasi data di Jarkomdat. Nah, kita harus mengetahui tentang format frame-nya. Untuk 802.3 misalkan, yang beacon itu format frame-nya seperti ini. Ada preamble, ada destination address, ada source address. Sehingga teman-teman bisa lihat kalau nanti ditanya tentang frame format Ethernet untuk 802.3, itu source address-nya menggunakan berapa byte. Menggunakan berapa byte, ya. Kita lihat di sini dia diberi jatah 6 byte. Ya. Lalu kemudian 802.11 format frame-nya, kita lihat di sini ada frame control di sini, ya. Ada frame control, ada juga data FCS dan beberapa informasi-informasi penting lain. Lalu kemudian kita lihat frame control ini bisa di breakdown menjadi beberapa informasi. Ada di sini protokol version, itu jatahnya 2 bit, baru frame control type-nya, jadi jenis frame-nya itu 2 bit, kemudian ada subtype-nya 4 bit. Kemudian di sini ada kita lihat informasi yang lain. Nah, kita lihat di sini 802.11 ini kalau kita simpulkan dia bisa
kita bagi menjadi 3 jenis frame sebenarnya, yaitu management frame, control frame, dan data frame. Ya. Kemudian tipe frame-nya itu tadi kita lihat di sini diidentifikasikan dengan jatah 2 bit dan subtype-nya dengan 4 bit. Lalu kemudian kita coba lihat use case-nya pada management frame ini. Kita lihat bahwa sebuah host, katakanlah satu host satu ya, ketika dia mau melakukan komunikasi kepada sebuah access point, di mana dia berada pada area sebuah access point, katakanlah di access point 1, maka hal yang akan dia lakukan sebenarnya pertama dia harus melakukan proses dulu ya, sama seperti kita mau connect ke sebuah wifi, kita lakukan proses dulu. Nah itu kalau kita breakdown, isinya adalah ada autentikasi request. Kemudian nanti akan dapat balasan autentikasi respon. Lalu dia akan melakukan associate request, lalu kemudian dibalas dengan soak respon. Ya. Nah ini adalah prosesnya ketika dia melakukan join kepada sebuah access point. Lalu kemudian jika dia melakukan disassociating atau deauthenticating, dia misalkan kita lihat di sini ada klien A, dia akan melakukan deassociate dan deautentifikasi. Kemudian kita coba lihat apa kaitannya dengan wireless LAN security, di mana sebuah klien ketika dia melakukan komunikasi kepada sebuah access point, maka dia akan menginfokan sebuah password ya tertentu. Nah, access point password ini yang nanti akan diverifikasi oleh access point atau kemudian server jika dia melakukan akses ke sebuah server. Nah ini yang harus kita antisipasi ya, jika dia misalkan menggunakan password nihau 123, maka ini harusnya tidak bisa diketahui oleh siapapun ya. Harusnya tidak bisa diketahui oleh siapapun yang berada dalam radius ini. Nah ini yang harus di tujuan untuk membahas wireless LAN security ini. Nah ini kalau kita lihat proses encrypting-nya, seharusnya si klien ini ketika dia menggunakan atau menginfokan password tertentu, maka ini harus dilakukan encrypt ya. Sehingga di sisi media transmisi ini menjadi aman. Namun tetap access point tetap bisa membaca password yang dia gunakan yang sudah terencrypt. Ini gambarannya sehingga orang lain tidak akan tahu. Kemudian dalam proses checking integrity message-nya, kita lihat di sini original datanya adalah misalkan password yang dia tentukan. Lalu di sini kita lihat ditambahkan dalam sebuah frame tertentu. Lalu kemudian ini dilakukan proses encrypt. Nah ini yang akan dikirimkan. Lalu di sisi access point dia harus bisa membaca kembali password yang dikirimkan oleh si klien ini. Nah, prosesnya secara umum seperti ini. Nah, kita lihat bahwa tentang histori dari wireless LAN security. Yang pertama adalah wireless LAN ini karena namanya wireless, dia menggunakan radio signal, bukan menggunakan media transmisi kabel fisik. Dia menggunakan radio signal. Lalu kemudian attacker ini, penyerang ini, dia tentu membutuhkan beberapa bagian untuk bisa melakukan attack pada sasaran yang mau dia sasar ya. Yang pertama bisa kita bagi 2 jenis kegiatannya, sama seperti waktu kita bahas pertama kali KPK ini. Yang pertama dia adalah monitoring saja ya, dia melihat informasi yang atau lalu lintas yang beredar antara klien dan access point, namanya passive attack ya. Dia hanya monitoring. Lalu kemudian bisa juga dia melakukan sebuah active attack, yaitu dia mengirimkan
Bedanya pasif sama aktif kita sudah pernah singgung di awal pertemuan. Pasif dia hanya membaca, tapi kalau aktif dia bisa melakukan pengiriman informasi. Lalu kemudian oke. Nah, ini adalah kita lihat sistem yang terjadi pada komunikasi antara klien dan sebuah access point. Ini perlu ada proses autentikasi, ya, autentikasi request dan autentikasi respon. Ini gunanya untuk memverifikasi apakah dia memang user organik atau memang attacker. Lalu kemudian ada juga dalam proses komunikasi tersebut pertukaran key autentikasi, ya. Ini kaitannya dengan penerapan algoritma-algoritma yang sudah kita bahas pada di pertemuan-pertemuan yang sebelum UTS, ya. Nah, algoritma encrypt ini kan harus digunakan, ya. Digunakannya salah satunya penerapannya di wireless LAN security. Nanti ada juga di Bluetooth, kemudian ada di Zigbee dan seterusnya. Nah, ini adalah proses ketika sebuah klien itu merequest komunikasi kepada sebuah access point, ya. Dia akan mengirimkan sebuah autentikasi request, baru dia akan dapat balasan autentikasi respon, lalu kemudian dia akan mengirimkan lagi sebuah pesan terenkript, lalu itu yang akan direspon verifikasi dari access point bahwa informasi key yang dia sampaikan itu benar atau tidak, gitu ya. Nah, ini station encrypt ada menggunakan RC4, ya. Ada menggunakan RC4, lalu kemudian nanti dia kirim terencrypt kepada access point. Kemudian access point yang akan melakukan decrypt tentu harus menggunakan yang RC4 juga. Nanti kita lihat bagaimana bagan atau blok diagram dari proses encrypt ini. Lalu kemudian ya, sama saja. Nah, ini kita lihat RC4, ya. Kita lihat pengantar dari RC4. Ini kepanjangannya adalah Rounds Code number 4, ya, RC4. Dia adalah enkripsi simetrik, ya. Kemudian dia juga bagian dari RSA security, ya, RSA yang sudah kita bahas detail sampai hitung-hitungannya. Lalu kemudian didesain oleh Ronald Rivers. Kemudian dia menggunakan ukuran kunci 1 byte hingga 256 byte. Ya, kemudian dia support RC4 Key Scheduling Algorithm, KSA. Kemudian dia juga menggunakan RC4 PRNG, ya, pseudo random untuk membangkitkan permutasi numbernya, ya. Nah, ini kalau misalkan nanti mau digunakan dalam proses pembangkitan dari pseudo code-nya pada algoritma RC4. Lalu kita sekarang coba lihat WEP transmission, ya. WEP transmission. Nah, ini nanti ada bagannya. Ini kita coba lihat dari sisi transmisinya. Ada nanti bagian yang kita sebut dengan integrity check factor, ya. Integrity check factor. Kalau di algoritma yang kita bahas di sebelum UTS, kita ada menggunakan initialization factor, ya, IV. Kalau ini integrity check factor. Lalu kemudian di bagian ini kita akan menggunakan beberapa metode, ya. Ada 32 bit CRC, cyclic redundancy check. Lalu kemudian nanti kita akan tambahkan ke pesan untuk membuat sebuah plain text. Lalu kemudian yang kedua adalah plain text yang sudah di-encrypt menggunakan RC4. Ini nanti akan kita lihat ada proses gerbang SOR di situ, ada juga proses pembangkitan key stream yang menggunakan
apakah 40 bit script key atau menggunakan 24 bit initialization vector. Lalu ujung-ujungnya adalah sebuah ciphertext, ya. Ingat bahwa proses pengamanan sebuah informasi ini ujung-ujungnya adalah bagaimana plain text ini bisa dijadikan sebuah ciphertext yang sulit untuk diketahui orang. Ini adalah bagannya untuk mempermudah memahami dari teks ini. Kita lihat di sini ujungnya adalah ciphertext, ya. Ujungnya adalah ciphertext. Ya, ciphertext, dan di sini ada initialization vector. Ya. Kita lihat mundur dari ujung, ya, biar mudah, ya. Ciphertext ini dihasilkan dari apa? Dihasilkan dari sebuah gerbang SOR. Dari SOR apa dan apa? Dari key stream dan plain text. Ya, lihat key stream dan plain text. Ini yang dimaksud di kata-kata ini tadi. Kemudian kita coba mundur lagi, keystream ini didapat dari mana? Didapat dari sebuah proses RC4 pseudo-random, ya, pseudo-random generation. Kemudian RC4 ini didapat dari mana? Didapat dari informasi initialization vector dan secret key, ya, secret key. Jadi secret key yang kita masukkan itu tidak langsung dikirimkan, tetapi dilakukan proses lagi seperti ini. Itu adalah bagian keystream. Ya, jadi kalau ditanya keystream itu dapatnya dari mana? Dia adalah gabungan dari initialization vector dan script key, lalu dilakukan proses encrypt RC4 PRN key. Kemudian yang bagian bawah, plain text, ya, adalah pesannya sendiri. Plain text ini didapatkan dari apa? Didapatkan dari message itu sendiri, ya. Kemudian digabungkan dengan message yang sudah di cyclic redundancy check, ya, 32 bit. Ini nanti disebut dengan integrity check vector. Ini akan menghasilkan plain text, ya. Dan inilah nanti yang dilakukan prosesor. Hasilnya adalah nanti sebuah ciphertext yang nanti akan digabungkan dengan initialization vector. Ya, dari gambar ini lebih mudah untuk memahami proses penjelasan ini. Lalu kemudian itu di sisi transmission, di sisi yang nerima kan harus dibongkar lagi. Nah, ini bongkarnya adalah ciphertext-nya diterima, lalu di-decrypt dengan RC4, lalu kemudian ciphertext-nya di XOR-kan dengan keystream dari pseudo-random, lalu langkah berikutnya adalah check initialization check vector tadi untuk menghasilkan plain text dan menghasilkan message, ya. Nah, itu adalah proses WEP-nya, ya. Sekarang kita coba lihat static WEP encryption key dan initialization vector. Sebenarnya ini bagian dari penjelasan yang tadi juga. Ini kita lihat jika ada dua jenis, ya, ada 64 bit WEP dan ada 128 bit WEP. Apa bedanya? Kita lihat di sini bedanya adalah yang 64 itu dia menggunakan 40 bit static key, sedangkan yang 128 bit WEP itu menggunakan secret 104 bit static key, ya. Ini ada bedanya di sini. Kalau ditanya berarti inilah jawabannya. Kemudian ini adalah proses-prosesnya, ya, sama seperti gambar tadi, ini penjelasan dalam bentuk bagan seperti ini, ya. Nah, kemudian kalau kita mau cari permisalannya tentang bagaimana sebenarnya WEP itu bekerja, kita bisa lihat bahwa plain text itu dihasilkan dari pesan dan CRC. Ingat, ya, tadi ini pesan dan CRC, ya. Plain text itu dihasilkan dari pesan dan CRC, ya. Lalu kemudian ada keystream, ya, ada keystream yang di bagian atas yang tadi. Dia adalah gabungan dari initialization vector dan static key, lalu kemudian di RC4 ciphertext-kan, ya, di encrypt-kan. Ini adalah gabungan dari plain text dan keystream. Nah, ini masuk dalam proses
chipper tadi ya kan, diibaratkan mesin penggiling daging ya, menghasilkan chipper text. Dan nanti chipper text-nya adalah digabungkan dengan initialization vector. Ini adalah jadi pesan yang dikirimkan. Ini adalah penjelasannya saja. Lalu kemudian ada juga WEP vulnerability ya. Nah, kita lihat di sini ada disinggung tentang bagaimana dia tujuannya untuk menghindari birthday paradox ya, yang kita bahas di pertemuan ke-7. Kemudian untuk detailnya teman-teman bisa baca-baca lagi. Ini ada formula untuk WEP vulnerability-nya ya. Oke. Lalu kemudian kita coba lihat tentang WEP passive attack ya. Passive attack artinya dia tidak melakukan tindakan apapun ya. Dia hanya melakukan monitoring saja. Monitoring saja. Nah, passive attack ini dia hanya mengumpulkan semua traffic saja ya. Mengumpulkan traffic saja. Lalu dia mengkolek dua pesan. Yang pertama adalah encrypt dengan kunci yang sama dan initialization vector yang sama. Lalu dia lakukan gerbang operasi SOR pada dua ciphertext dari keystream dan plaintext. Ya. Lalu kita lihat bedanya dengan active attack ya. Kita mau lihat bedanya passive attack dengan WEP active attack. Nah, pada active attack ini dia attacker ini mengetahui plaintext dan ciphertext ya. Dia mengetahui plaintext dan ciphertext. Jadi teman-teman bisa membayangkan dia mengetahui ciphertext-nya dan plaintextnya. Dua ini dia ketahui. Lalu apa yang bisa dia lakukan dari dua informasi yang dia ketahui ini? Nah, kita coba lihat. Dia bisa melakukan mencari tahu keystream dari initialization vector dengan mengetahui plaintext yang dia sorkan dengan ciphertext. Plaintext dia sorkan dengan ciphertext menghasilkan keystream. Keystream ya. Ini adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh si active attack ini. Oke, kemudian dia dapat juga membuat sebuah pesan terencrypt dengan cara keystream yang dia udah ketahui di sini, dia sorkan dengan plaintext yang awalnya dia ketahui. Maka ini akan menghasilkan ciphertext. Sehingga dia bisa membuat pesan terencrypt tersendiri kan. Itu bedanya dengan pasif. Dia bisa mengirimkan pesan ciphertext. Nah, kalau yang pasif dia hanya monitoring dan mengkolek data saja. Nah, ini yang bisa dia lakukan. Dia kirimkan kembali ciphertext dengan initialization vector yang diketahui. Jadi seolah-olah dia menjadi user seperti user aslinya, karena dia bisa mengirim pesan terencrypt. Nah, kemudian Nah, itu adalah tentang pengantar dari wireless LAN, kemudian wireless LAN security, dan kemudian penerapannya pada aplikasi use case. Nah, sekarang kita coba lihat wireless LAN security upgrade. Wireless LAN security upgrade ini upaya untuk bagaimana mengantisipasi hal-hal yang tadi di atas. Nah, ini ada beberapa komponen, ada supplicant wireless station itu sendiri, ada authenticator yaitu access point-nya, ada authenticator server yang menggunakan radius atau diameter. Lalu kemudian standarnya RFC 2284 ya, ada MD5, ada TLS, ada TTLS, ada Protect EAP, kemudian dan sebagainya ya. Nah, ini adalah blok diagram dari 802 1X ya. Bisa X-nya nanti berapa? Kalau dia
wireless kalau dia WiMAX dia menggunakan 802.16 ya. Kalau wireless LAN dia menggunakan WiFi dia menggunakan 802.11. Tapi ujungnya ada A, B, C, dan D tergantung perkembangan teknologinya. Nah, ini kita lihat 802.1x artinya berlaku untuk umum. Ini kita lihat bagiannya terdiri dari blok diagram dan proses message flow-nya ya. Dari suplikan atau wireless station, kemudian autentikator atau ini access point-nya, dan authentication server yang menggunakan radius atau diameter. Jadi proses penjelasannya saja. Nah, sekarang kita coba lihat WPA ya. WPA yang sering kita pilih ketika kita mau masuk kepada sebuah akses point atau kita menggunakan tethering dari handphone kita buat orang lain, maka kan kita memilih apakah bypass atau menggunakan security WPA ya, WPA 2. Nah, WPA kepanjangannya adalah wireless Wi-Fi Protect Access ya. Wi-Fi Protect Access. Nah, ini bisa terdiri dari pre-share mode untuk home environment atau use pre-share keys ya. Biasanya kan kita memilih WPA 2 PSK ya. Berarti Wi-Fi Protect Access use pre-share keys ya. Lalu enterprise mode itu menggunakan 802.1x autentikasi dan key management. Kemudian menggunakan radius atau diameter. Lalu enkripsinya itu menggunakan temporal key integrity protocol atau WEP2 ya. Kita lihat dia terdiri dari 128 bit secret key. Lalu dia menggunakan encrypt RC4 session berdasarkan dynamic enkripsi pakai 32 CRC atau tadi integrity check factor. Lalu ada juga 48B TKIP sequence counter TSC digunakan untuk mengenerate initialization vector. Lalu ada ini ya Michael ya 8 bit key, bacanya Michael 8 bit key. Ini adalah nonlinear message integrity code atau MIC ya untuk menambahkan dari 32 bit cyclic redundancy check tadi. Lalu menggunakan initialization vector per paket key mixing ya. Nah, ini adalah proses yang digunakan pada TKIP. Lalu kita coba lihat TKIP ini protokolnya dia didesain dapat diimplementasikan dalam sebuah software, kemudian dia bisa digunakan kembali pada WEP hardware. Lalu dia harus dia memenuhi kriteria standar ya. Lalu kemudian kelemahan WEP ini dalam proses pencegahan data forgery ya, atau kemudian replay attack, encryption misuse, kemudian key reuse ya, penggunaan kunci kembali. Kemudian hardware yang digunakan sesuai spesifikasi yang tersebut di sini ya. Nah, kemudian TKIP ini memiliki format frame juga yang terdiri dari banyak informasi. Kita lihat di sini ada paket number dan ada MIC ya. Nah, paket number ini jika di breakdown adalah terdiri dari initialization vector dengan jatah 4 oktet dan extended initialization vector dengan jatah 4 oktet. Lalu MIC ini terdiri dari data yang lebih atau sama dengan 1 oktet, kemudian MIC 8 oktet dan initialization integrity check vector 4 oktet. Nah, kemudian jika kita breakdown lagi, ini terdiri dari initialization vector ini ada terdiri dari RC4 key dengan jatah yang ditentukan ya, dan seterusnya. Ini adalah format frame-nya. Lalu kemudian
TKIP KISS ini terdiri dari dua jenis, ada yang 128 bit encryption key, ada yang 64 bit data integrity key-nya. Yang 128 bit encryption key ini access point dan stationnya menggunakan kunci yang sama. Yang bagian kedua yang menggunakan 64 bit integrity, access point dan stationnya menggunakan key yang berbeda. Nah, ini adalah gambaran dari TKIP design yang menggunakan tile ini. Ini adalah format dari protect against forgeries-nya. Autentikasinya menggunakan format DA, SA, pellet, dan 8 byte MIC. Kemudian, nah ini yang desain berikutnya untuk protect against replay. Ini kita lihat dalam proses komunikasi dari wireless LAN ke access point. Nah ini dia membatasi jika ada pengiriman paket yang tidak mendapatkan respon dari yang pertama N, baru N+1, maka yang berikutnya dia akan langsung fail kan. Kemudian ada juga yang untuk stop WEP encryption ini dia menggunakan dia menggunakan proses dua fase 1 gabungan dan fase 2 gabungan. Ya. Kemudian TKIP ini kita lihat banyak juga ya. Lalu kemudian kita beralih ke WPA berikutnya, blok diagram WPA. Blok diagram WPA. Nah, ini bisa kita lihat di sini. Sebentar ya. Oke, sekarang kita lihat WPA ini juga banyak pembahasannya ya. WPA ini kita lihat banyak pembahasannya, dia ada kita lihat beberapa istilah-istilah saja yang mungkin perlu kita pahamin. Ini ada MK sebagai master key, kemudian ada PMK, pairwise master key. Nah, ini nanti akan kita lihat di dalam proses message flow-nya dari supplicant ke autenticator, kemudian autenticator server di wireless station, access point, dan server. Kita lihat di sini adalah proses dari master key-nya. Jadi master key itu diinfokan dari server kepada wireless station. Lalu kemudian pairwise-nya itu PMK, pairwise master key ini diinfokan dari autenticator ke access point. Lalu PTK, kita lihat mana PTK, pairwise transition key ya. Ini adalah proses pertukaran dari wireless station ke access point. Lalu ada GTK. GTK adalah group transition key ya. Itu pertukaran, itu pengiriman dari access point kepada wireless station. Nah, ini yang perlu di teman-teman ketahui, kepanjangannya paling tidak adalah MK, PMK, PTK, GTK. Ini sepertinya ada di dalam kuis. Nah, sekarang summary-nya dari
bagaimana WPA bekerja, ini bisa kita lihat dari proses bagian ini. Ya. Nah, kemudian selanjutnya, ya ini adalah penjelasan tentang WPA tadi. Kemudian WPA attack-nya digunakan untuk DOS attack ya. Lalu kita lihat resume-nya saja nih. Resume dari pembahasan yang tadi dibahas, dari jenis enkripsi pada wireless, itu ada WEP yang digunakan sebagai Regional Wireless Security Standard. Lalu ada juga WPA. Ada WPA 2, ada WPA 2 Enterprise. Nah, ini kita lihat dia menyinggung AS ya, yang pernah kita singgung di pertemuan sebelum UTS. Lalu di sini ada juga CCMP ya, CCMP. Kemudian kita lihat di sisi WP ini ada TKIP yang tadi kita singgung, ada juga dia menggunakan lab radius dan 802.11i, standar spesifik security untuk mekanisme wireless network 802.11. Lalu kita lihat resume yang kedua, apa perbedaannya WPA dengan WPA 2. Kita lihat di sini dia menggunakan enkripsi algoritma yang berbeda dan integrity check mekanisme yang berbeda. Dia menggunakan RC4 dan TKIP, sedangkan WPA 2 dia menggunakan AES dan CCMP. Untuk integrity check mekanismenya, dia menggunakan Haskell algorithm dan CRC32, sedangkan WPA 2 dia menggunakan AES CCMP. Kemudian kita lihat perbedaannya dengan WEP itu juga kelihatan di bagian integrity check mekanismenya berbeda, dia menggunakan CRC32. Oke. Lalu kemudian ini bagian yang terakhir, overview aja untuk layer security. Nah, layer security ini bisa diterapkan di beberapa layer ya. Di sisi application layer, berarti di OC-nya di layar paling atas, dia bisa menggunakan protokol PGP. Kemudian ada juga security yang digunakan di sisi transport layer. Ini ada SSL dan TLS. Kemudian bisa juga security di sisi network layer, itu IP security. Kemudian bisa juga data link layer, di layer kedua ya, kalau di layer OC. Atau kalau di TCP IP jadi gabung menjadi layer 1. Itu bisa menggunakan 802.11. Lalu di sini ada ditanya untuk di sisi fisikal menggunakan apa, katanya gitu ya. Di sisi fisikal lebih kepada hardware-nya. Lalu kemudian ini hanya overview saja. Nanti saya kira ada materi khusus untuk di setiap layer ini. Oke. Ya. Ini ada contoh sekilas tentang perbedaan security di sisi aplikasi, di sisi transmisi, dan di sisi network. Ya. Perbedaannya apa gitu. Kemudian ini IP security overview saja ya di sisi layer networknya ya, di sisi layer network. Jika security-nya kita terapkan di situ, dia bisa memberikan security antara dua network layer ya, host ke host ke router, dan router ke router. Kemudian dia bisa juga untuk membangkitkan VPN ya. Oke. Ini adalah referensi yang bisa teman-teman baca untuk tambahan pengetahuan. Oke, sampai di sini ada yang mau didiskusikan, silakan.